Dengan demikian, kedua belas putra Israel diperkenalkan. Tetapi di antara kedua belas putra, keturunan Yehuda diperkenalkan dalam pasal 2 ayat yang ketiga hingga pasal 4 ayat yang ke-23. Saudara, Yehuda anak keberapa dari Yakub? Ya, dia anak yang keempat. Tetapi silsilah anak keempat justru diperkenalkan di paling awal. Biasanya siapa yang lebih penting? Anak yang pertama. Seharusnya anak pertama yang diperkenalkan terlebih dahulu. Tetapi di bagian ini, anak keempat diperkenalkan terlebih dahulu. Mengapa bisa begitu? Ada alasannya. Ini karena tokoh yang disebut Yehuda adalah orang yang sangat penting dalam memperkenalkan identitas kepada sebuah bangsa yang telah ditawan. Nah, mereka adalah keturunan dari tokoh yang bernama Yehuda. Ini diperkenalkan pada pasal yang kedua sampai yang keempat. Itu juga karena dia mendedikasikan jumlah yang sangat besar kepada putra keempatnya tersebut. Saudara, untuk memahami silsilah ini, saya mencoba untuk menyusun struktur pasal 2 sampai 4. Di antara keturunan Yehuda ada 3 anak, yaitu Onan, dan Shela. Setelah itu, pada pasal 4, silsilah fokus diperkenalkan kepada keturunan Shela, putra Yehuda, yang ternyata berhasil hidup. Struktur apakah ini? Dimulai dengan keturunan Yehuda, Shela, diakhiri dengan keturunan dari anak Yehuda yang berhasil hidup, yaitu Shela. Sepertinya, ini adalah struktur untuk memfokuskan dan juga menekankan kepada Shela. Dan pada akhirnya, Shela menjadi tokoh yang penting yang meneruskan silsilah perjanjian Allah di antara keturunan Yehuda. Tentu saja, Yehuda adalah anak yang lahir dari hubungannya dengan menantu perempuannya. Dan kemudian, kita persempit lagi fokus di antara keturunan Yehuda, yaitu ada keturunan Ram. Keturunan Ram diperkenalkan hingga Daud. Jadi 1 Tawarik 2 ayat 19 sampai yang ke-17 memperkenalkan garis keturunan Daud. Berikutnya, di antara keturunan Ram, keturunan setelah Daud pun diperkenalkan. Nah, di antara garis keturunan Yehuda, siapakah yang paling diminati oleh penulis kitab Tawarik? Yaitu Raja Daud. Fokusnya berada kepada Daud. Setelah itu, di antara keturunan Yehuda muncullah keturunan Kaleb. Setelah keturunan Kaleb muncul, keturunan Yerahmeel pun berada di tengah-tengah. Melalui struktur silsilah yang terpusat ini, apa yang ingin ditekankan oleh penulis kitab Tawarik kepada kita? Kepada siapakah kita harus memusatkan perhatian kita? Kepada satu tokoh. Kepada siapa? Yaitu Daud. Semua perhatian kita dipusatkan kepada Daud. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa struktur kitab 1 Tawarik fokus kepada satu orang saja. Siapakah dia? Yaitu Daud. Dari Saul hingga Daud diikuti perjanjian Daud dan rencana pembangunan Bait Allah oleh Daud. Jadi melalui ini, asal-usul Daud dan silsilahnya diperkenalkan kepada kita untuk satu tujuan. Karena itulah, saya berharap saudara dapat memahami bahwa silsilah disusun dalam kitab Tawarik untuk memperkenalkan dan juga menekankan mengenai Daud. Kemudian dalam 1 Tawarik 2 ayat yang ke-7, silsilah dilanjutkan dengan sebuah nama dan penilaian mengenai seseorang. Siapakah dia? Mari kita baca 1 Tawarik 2 ayat yang ke-7. Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena dia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika membaca ayat ini? Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena dia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan. Ini adalah mengenai Yosua. Kasus Yosua ini adalah kasus dari Akan. Tetapi di sini, namanya disebutkan sebagai Ahar. Kenapa begitu? Siapakah Ahar? Menurut Yosua, itu adalah Akan. Akan ditulis sebagai Ahar. Mengapa? Ada penilaian mengenai Ahar karena
berhubungan dengan orang Ahar akan barang-barang yang telah dihususkan, di mana dosa tersebut telah membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan. Bukankah karena dosa dari satu orang ini, Israel mengalami kekalahan dalam perang? Oleh karena itu, melihat kembali sejarah masa lalu akan melakukan dosa. Tetapi hari ini, apakah alasan umat Israel begitu menderita? Ini memberitahu kita bahwa dosa kitalah yang membuat kita selama ini ditawan. Lalu kenapa Ahar? Ini adalah permainan kata dalam bahasa Ibrani, permainan bahasa. Di sini yang memiliki arti kata penyiksa adalah Ahar, dan akan diubah menjadi Ahar untuk mencapai efek linguistik dan juga efek sastra. Dan kemudian diperkenalkan keturunan dari Daud yang kembali dari pembuangan. Dalam 1 Tawarik yang ketiga, ayat 17 sampai ke 24, penulis memperkenalkan daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan dan mencatat setiap orang yang seusianya atau yang tepat berada di zaman tersebut. Dan apa yang dituju? Apa tujuan memasukkan silsilah ini? Tujuannya adalah memperkenalkan harapan mengenai perjanjian dari Daud. Saudara terkasih, yang membaca firman ini, pada hari ini kita bukanlah orang lain, melainkan memiliki silsilah yang berhubungan dengan keturunan Daud, untuk memberitahu bahwa mereka adalah keturunan Daud meskipun mereka ditawan dan dikembalikan, dan untuk memberikan sebuah harapan secara khusus di antara keturunan Daud, maka diperkenalkanlah daftar mereka yang telah kembali dari pembuangan tersebut. Melihat silsilah seperti ini, kita dapat melihat bahwa setiap nama dicatat dengan satu tujuan. Saudara, jangan hanya melewatkan silsilah ini, tetapi jika saudara membaca dan mengingat apa yang dipelajari pada hari ini, maka saudara akan merasa tergerak. Sekarang, saya akan mengakhiri pertemuan pada hari ini dan akan membahas mengenai poin yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, apa akar identitas kita di dalam Kristus? Mengapa penulis kitab Tawarik memperkenalkan silsilah kepada kita dengan mengutip silsilah kitab Kejadian dengan terperinci sebanyak 9 pasal? Ada alasannya, identitas. Tetapi siapa yang memulai pertama kali? Yaitu Adam. Identitas mendasar bangsa Israel dimulai oleh Adam, yaitu gambar Allah. Identitas umat Kristiani pada hari ini harus dimulai dari siapa? Adam kedua. Bukankah Adam adalah lambang Yesus Kristus, lambang Dia yang akan datang? Identitas kita adalah kita dapat memiliki identitas sejati di dalam Yesus Kristus. Akar dari semua orang percaya saat ini adalah Yesus Kristus. Ini adalah poin penerapan kedua. Penghiburan dan tantangan apa yang diberikan oleh fakta bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Tuhan memimpin seluruh dunia dengan tujuan sendiri. Ia adalah penguasa sejarah dan penguasa yang mutlak. Namun saat Tuhan bekerja, ada orang-orang yang membuat Tuhan memusatkan perhatian Dia. Saudara tahu siapa dia? Umat perjanjian, yaitu umat pilihannya. Meskipun pada kenyataannya mereka keras kepala dan jatuh ke dalam rasa bersalah dan malu, meskipun begitu, Tuhan tidak pernah menyerah kepada umat pilihannya. Karena kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan peduli kepada semua sisi kehidupan umat pilihannya, bukan sebagai sebuah kelompok. Tetapi Ia mengingat nama kita satu per satu, dan bahkan Dia bisa mengingat setiap kita. Karena itulah, saya berharap saudara tidak putus asa dalam situasi apapun, tetapi percayalah bahwa kenyataannya kita adalah umat perjanjian Tuhan, dan bangkitlah. Yang terakhir,
Apa jalan menuju pemulihan dalam situasi tanpa sebuah harapan? Kita mengalami banyak sekali situasi keputusasaan setiap harinya di dalam hidup kita. Namun, setiap kali itu terjadi, kita harus membuka firman kembali. Kita harus membuka firman Tuhan, menegaskan kembali identitas kita yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-firman-Nya, berpegang pada janji Tuhan, merenungkan firman perjanjian, dan bangkit kembali hari ini dengan keberanian dan harapan. Saya berharap agar iman untuk tetap berpegang kepada janji dalam situasi apapun akan diteguhkan kembali. Kalau begitu, terima kasih telah menyaksikan pertemuan ini mengenai silsilah pada Kitab 1 Tawarik. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas latar belakang silsilah dari Kitab 1 Tawarik.